Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo konco-konco, kembali lagi bersama saya Mbak Dona. Saya selaku anak sekaligus manajer dari almarhum Abah Thoyib akan meneluskan video atau konten-konten yang ada di channel Sinau Bareng Abah Thoyib. Sesuai dengan nama channelnya, di sini Mbak Dona akan belajar bareng, sinau bareng bersama konco-konco. Jadi jikalau nanti ada kesalahan, konco-konco bisa membenarkan. Ada yang kurang, konco-konco bisa menambahkan. Ada yang kurang pas, mungkin konco-konco akan bisa memberi solusi yang baik dan tepat. Asal satu, harus bijak, kritis, dan jangan menghina atau menyalahkan satu sama lain. Karena pada dasarnya manusia itu tempat salah, luput, dan dosa serta lupa. Seperti itu ya konco-konco. Tapi sebelum lanjut ke videonya nih, biar kita itu saling sayang, alangkah baiknya konco-konco berkenan untuk menulis nih di kolom komentar, konco-konco ini dari mana dan namanya siapa. Kalau saya sendiri Mbak Dona, asalnya dari Jawa Timur, tepatnya dari Tulungagung. Baik konco-konco, kita belajar bareng. Oke, di video kali ini Mbak Dona bakal membahas hewan yang dianggap pembawa sial menurut primbon Jawa atau menurut para pujangga serta leluhur-leluhur yang sudah terdahulu. Jadi ada nih beberapa hewan yang memang dianggap kehadirannya tuh memang pembawa sial, bahkan dianggap jangan sampai ada hewan ini di rumah kita. Apalagi kita itu memelihara, itu sangat disarankan untuk tidak dilakukan. Terus kalau ada yang tanya lah, kalau hobi gimana Mbak? Nah, kalau hobi ya itu udah beda cerita lagi. Yang penting ini yang akan saya bahas, yang pasti aja yang menurut para leluhur pujangga yang terdahulu, pujangga-pujangga sekarang, bahkan orang-orang sekarang yang masih percaya ya. 4 hewan ya, pembawa sial yang dianggap ya, bukan yang sebenarnya membawa sial. Jadi masyarakat yang masih berpegang dengan primbon itu biasanya menganggap bahwa ada hewan yang memang benar-benar sial untuk dipelihara mungkin, atau atau masuk ke dalam rumah seperti itu. Hewan pembawa sial. Spidolnya habis. Oke. Baik, yang pertama itu ada ular. Nah, ular ini juga dua golongan konco-konco. Yang pertama itu ular. Nah, ketika ada hewan yang masuk berupa ular, itu juga ada jenisnya, ada 2 pertanda. Kalau ular yang berbisa masuk ke dalam rumah, itu pertanda akan ada kesialan yang sangat amat besar yang akan menimpa rumah tersebut atau isi dalam orang-orang yang berada di dalam rumah tersebut. Itu jika ularnya berbisa. Kalau ularnya jinak, itu mungkin akan mengingatkan hati-hati atau mengingatkan bahwa harus ada janji atau hutang yang harus ditepati dan dibayar. Ya, itu menurut para pujangga seperti itu. Di tempat saya seperti itu ya, karena kalau di barat sendiri ada Yodia, kalau di Cina sendiri ada Sio, kalau di Pulau Jawa, tentunya di Indonesia ya, tentunya di tempat saya sendiri itu ada yang namanya primbon dan weton. Baik, yang kedua yaitu masuknya kelelawar. Kelelawar itu 2 pertanda juga. Kalau kelelawar besar, kalau kelelawar besar itu merupakan hampir sama dengan ular yang berbisa, akan tertimpa musibah, terutama akan ada yang sakit parah.
musibah, sakit parah, dan kesialan-kesialan lain yang akan datang. Kalau kelawarnya kecil itu bisa kebalikannya ya, akan mendapatkan rezeki yang baik, yang banyak, dan akan ada berita yang baik yang yang datang ke rumah yang dimasuki oleh kelelawar kecil tadi. Yang ketiga yaitu burung. Burung itu juga macam-macam. Kalau sejenis burung gagak, burung hantu yang suaranya kuk 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 atau krek krek, itu katanya tuh seperti mensobek kain kafan ya, katanya seperti itu, orang Jawa tuh seperti itu. Itu tuh dianggap akan ada orang sakit parah dan akan meninggal di keluarga tersebut atau mungkin saudara terdekatnya atau orang-orang sekitarnya. Itu sangat dipercaya di daerah saya, karena dari saya seperti itu ya, karena sudah kayak dianggap pasti gitu loh. Itu suara burung gagak sama manuk uwek gitu, burung hantu sama burung gagak suaranya seperti itu. Manuk apa ya, kalau nyebutnya di tempat saya tuh manuk apa ya, manuk apa sih, manuk ya, manuk uwek sama manuk, kalau gagak itu apa ya, lupa saya tuh. Pokok suaranya tuh kayak rek rek, katanya tuh mensobek kain kafan, diangkat seperti itu akan ada yang meninggal. Dan kebanyakan tetangga saya, kerabat saya, keluarga saya tuh kebanyakan loh ya yang meniteni, atau katanya sih gini, tapi nauzubillah min dzalik itu kejadian, tapi nauzubillah min dzalik mungkin itu hanya ramalan saja ya. Nauzubillah min dzalik, jangan terlalu dipercaya. Kita hanya belajar aja, nanti takutnya jatuhnya musyrik ya. Dan kalau beda lagi, kalau kemasukan burung merpati atau burung gereja, itu pertanda akan ada rezeki yang datang di keluarga tersebut, atau rezeki yang datang di rumah yang didatangi atau dimasuki oleh burung gereja dan burung merpati, seperti itu. Dan yang keempat itu ada tokek. Nah, tokek itu juga dianggap pembawa sial karena suaranya yang berisik, juga suaranya yang berisik, dan juga menurut perimbon serta para pujangga, tokek itu, kedatangan tokek itu atau kehadiran tokek dalam rumah itu juga tidak baik, dianggap tidak menyenangkan. Ada hal yang akan merugikan seisi rumah, mungkin kehilangan, mungkin kabar buruk, mungkin ada sesuatu kejadian yang tidak diinginkan yang menimbulkan kesialan-kesialan yang lain. Dan yang kelima konco-konco, yang terakhir, yang kelima yaitu kumbang tanduk. Biasanya kalau dari saya tuh menyebutnya tuh kembang lonte kayak gitu ya. Kembang tanduk tuh dia tuh keras banget, kecil, keras, seakan-akan dipencet aja tuh nggak mau mati dan nggak mau penyet gitu ya. Nah, kumbang tanduk itu sendiri dianggap juga adalah hal yang negatif. Karena apa? Karena biasanya kumbang tanduk itu dipakai sebagai media pengirim teluh atau santet atau ilmu-ilmu hitam lainnya, atau tempat bersarangnya makhluk-makhluk yang ingin berbuat jahat dan makhluk-makhluk yang tidak diinginkan, seperti itu ya konco-konco. Baik konco-konco, seperti itulah kilasan beberapa hewan yang dianggap hewan pembawa sial yang tidak boleh ada di rumah, bahkan kalau ada cepat-cepat diusir karena akan membuat kesialan. Itu menurut primbon Jawa, menurut para pujangga dan para leluhur yang sudah terdahulu. Jadi hal seperti ini sebenarnya tidak 100% benar, tetapi ini bisa dijadikan sebagai ilmu tambahan aja, pengetahuan. Kalau teman-teman percaya ya monggo dipercayai, tapi jadikanlah hanya penambahan ilmu, jangan terlalu diyakini. Nanti takutnya menjadi syirik dan musyrik, karena sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang syirik dan musyrik. Seperti itu ya konco-konco. Baik konco-konco, cukup sekian video yang bisa Mbak Dona buat. Satu pesan dari Mbak Dona, jangan lupa buat yang memiliki sedikit hartanya atau mungkin sisa uang jajannya, disisihkan sedikit demi sedikit untuk disedekahkan, karena sesungguhnya ya orang-orang yang bersedekah itu dia akan membersihkan hati, membersihkan harta, dan membuat inner beauty serta membuka aura positif pada diri kalian sendiri.
Serta sedekah juga tidak akan mengurangi harta, sedekah juga tidak akan membuat kalian miskin, dan akan mendapat pahala, berkah, serta ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan menjadi tolak balak dalam kehidupan. Ibarat sumur, semakin dia ditimba, semakin bermanfaat untuk orang, semakin sumbernya jernih, semakin warna airnya juga bagus, dan isinya pun tetap sama, tidak berkurang sedikit pun. Beda dengan sumur yang tidak pernah ditimba, sumurnya akan tetap segitu-segitu saja, tidak bisa bermanfaat, mungkin airnya akan budek badek, dan juga airnya juga kotor ya, bahkan sumbernya pun tidak akan berfungsi kembali karena mengingat airnya yang jarang ditimba. Baik konco-konco, cukup sekian video yang bisa Mbak Dona buat, semoga bermanfaat. Enakil hukalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.